Perkenalkan, nama saya Feni Grisma Bikuliu, di Prodi Sastra 1, Medikom Jepang, dengan NIM 1998. Pada kesempatan ini, memenuhi nilai ujian akhir semester, saya akan membahas mengenai sistem perancangan website. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Pertama, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Target website atau aplikasi. Nama sistem atau nama website yang akan saya rancang yaitu Kopiko Brings Together Different Flavor. Deskripsi website ini berisi tentang informasi mengenai kopi, mulai dari nama kopi, macam-macam kopi, asal kopi, dan profil kopi dari berbagai daerah. Berita yang akan saya lampirkan pada website ini berupa semua informasi mengenai kopi. Layanan yang diberikan dari website ini adalah memberikan informasi produk dan layanan pembelian kopi dengan berbagai varian rasa dari berbagai daerah. Dan fitur yang saya buat dalam website ini yaitu yang pertama, menu search, info kopi, beranda, tipe produk, harga kopi, dan all choice or semua pilihan. Berikutnya adalah target penggunaan website ini pada semua kalangan dan dapat diakses oleh siapapun karena memuat informasi mengenai kopi. Selain informasi yang diberikan mengenai kopi, bagi para pencinta minuman yang satu ini dapat menambah wawasan mengenai jenis-jenis kopi dan harganya di pangsa pasar. Hubungan atau konteks pengguna dengan website ini merupakan timbal balik karena dengan menggunakan website ini, pengguna bisa dari jauh mengetahui apa saja yang terbaru mengenai kopi dengan cara yang mudah dan simpel, serta saya sebagai pemilik website diuntungkan karena dapat menambah minat para pembaca, serta menguntungkan mereka karena apa saja yang ingin mereka ketahui tentang kopi bisa langsung ditemui dengan cara yang mudah dan simpel. Berikutnya adalah ulasan mengenai Kopiko. Pertama, aplikasi atau produk yang akan dibuat diberi judul Kopiko Brings Together Different Flavor. Latar belakang masalah, identifikasi masalah yang ada di website atau aplikasi yang sudah ada. Yang pertama, kurang dilirik atau dilihat di kalangan masyarakat. Yang kedua, desain fitur yang kurang lengkap. Dari permasalahan tersebut, solusi yang akan saya ajukan, yang pertama, memperkenalkan dan mengiklankan website yang dibuat melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai kopi yang familiar di kalangan masyarakat luas, baik kelas menengah maupun kalangan masyarakat biasa. Yang ketiga, kondisi sistem saat ini hadir dengan desain yang sangat minimalis dan dapat diakses oleh siapapun. Namun, informasi yang kurang lengkap membuat para pembaca yang telah mengunjungi web ini bisa saja menjadi ambigu dan tidak mengunjungi web ini lagi. Gambaran fitur yang disediakan adalah menu search, info kopi, beranda, tipe produk, harga kopi. Semua pilihan fitur-fitur ini masih perlu dikembangkan agar memuat informasi yang akurat. Untuk platform yang digunakan adalah Photoshop dalam perancangan storyboard dan Marvel Up untuk perancangan tampilannya. Rancangan fitur yang akan saya gunakan adalah fitur-fitur yang memudahkan pengunjung dan simpel. Untuk yang itu yang saya utamakan agar dapat memuaskan pengunjung saya. Selain itu, layanannya ditingkatkan agar pengunjung web ini tidak merasa bosan. Yang ketiga, tax analysis. Untuk masuk dalam website ini, pertama-tama pengunjung web
akan melihat tampilan depannya dan kemudian memilih menu beranda. Kemudian dalam menu beranda tersebut akan tersedia menu login menggunakan akun, baik akun Google atau akun Gmail, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi jika pengunjung hanya sekedar ingin mendapatkan informasi, maka pengunjung bisa langsung ke menu search untuk mencari informasi mengenai kopi apa yang ingin diketahui informasinya. Berikutnya adalah 8 Golden Rules of Interface Design. Yang pertama ada strive for consistency. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam suatu aplikasi ataupun antar aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat, masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Yang kedua ada cater to universal usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang budaya dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Yang ketiga ada offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Yang keempat ada design dialogues to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback. Dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai, user paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Yang kelima ada prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Yang keenam ada permit easy reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop, user dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Yang ketujuh, support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Yang terakhir ada reduce short-term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih memusatkan pada desain tata letak, menu, dan tombol, tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Baik, selanjutnya kita masuk pada skenario dan storyboard. Ini merupakan desain tampilan depan websitenya, di mana dapat bentuk pencari, beranda, tipe kopi, tipe produk, harga kopi, serta all choice dan menu score. Nah, pertama-tama pada saat pengunjung melakukan uji masuk, pengunjung langsung saja dapat mengetahui informasi tentang kopi, penjelasan tentang kandungan kafeinnya, dan awal berkembangnya kopi di kalangan masyarakat luas. Tampilan awalnya, pengunjung website dapat melihat dan melakukan searching pada buton pojok kanan atas, dan
Dan ketiga, mencari info mengenai kopi yang diketahuinya. Pengunjung dapat dengan melihatnya pada fitur info kopi. Selain itu juga tersedia fitur tipe produk, di mana lihat info tipe produk, kopi yang akan dan informasi brandnya. Bahkan terdapat harga kopi, itu diurutkan mulai dari biasa sampai harga kopi yang diproduksi oleh perusahaan ternama yang sudah memiliki tempat di pangsa pasar dunia. Baik dari perancangan website di atas saya dapat mengambil kesimpulan bahwa website merupakan salah satu sarana promosi yang sangat efisien dan efektif di masa sekarang. Oleh sebab itu, pembuatan serta perancangan website yang menarik sangat dibutuhkan, bukan hanya sekedar memberikan informasi bagi pengunjungnya saja dan peluang bisnis bagi pemilik websitenya, tetapi juga dibutuhkan perancangan website yang bagus dan tampilan yang menarik, bahasa yang menarik, dan sampai pada pembahasan yang menarik dalam pembahasan website tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem perancangan website. Terima kasih.